Halo, perkenalkan saya Niputu Novi Artini dengan NIM 19102103. Saya dari Prodi Administrasi Perhotelan, kelas D semester 6. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Hotel. Saat ini saya akan memberikan gambaran umum mengenai sistem informasi hotel yang saya akan gunakan pada tutorial ini. Jadi sistem informasi hotel yang saya gunakan kali ini adalah Armadillo, di mana Armadillo yang saya gunakan ada dua. Yang pertama itu adalah Armadillo Hotel, yang di dalamnya ada front office departemen dan juga housekeeping departemen yang saling berintegrasi. Dan selanjutnya adalah Armadillo Resto yang terdiri dari F&B departemen yang terfokus menjadi dua bagian, yaitu F&B service dan juga F&B product. Saya juga akan menerangkan beberapa alasan mengapa saya memilih Armadillo Hotel ini. Jadi ada beberapa alasan yang melandasi mengapa saya memilih sistem informasi hotel ini, karena yang pertama, fitur-fitur atau sistem di dalamnya itu saling terintegrasi, di mana seperti FO departemen dan juga housekeeping departemen itu saling terintegrasi sehingga sangat memudahkan ketika operasional. Selain ada FO dan juga HK, terdapat juga departemen yang saling terintegrasi seperti F&B service dan juga F&B product yang ada di dalam fitur Armadillo Resto. Kemudian alasan berikutnya adalah di mana sistem ini tersedia secara offline dan juga online. Alasan berikutnya adalah Armadillo ini sangat cocok untuk digunakan di berbagai jenis hotel, dari mulai bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, hingga bintang 5. Dan kelebihan berikutnya adalah tidak ada batasan dalam jumlah tamu, transaksi, kamar, dan lain sebagainya, sehingga sangat mensupport atau mendukung dari operasional hotel dan memudahkan staf untuk menginput berbagai jenis data ke dalam Armadillo ini. Kemudian, hal yang juga menjadi manfaat terhadap pihak hotel sendiri apabila menggunakan sistem ini adalah di mana sistem ini selalu senantiasa dikembangkan atau diupdate mengikuti perkembangan-perkembangan ada dan juga teknologi-teknologi yang sekiranya dapat mensupport operasional hotel pada saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari Armadillo Hotel itu sendiri. Jadi yang pertama-tama tentu kita harus menyelesaikan objek atau hotel mana yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita akan mengasumsikan bahwa hotel yang kita gunakan itu sebagai objek adalah di Grand Tajent. Jadi bagaimana cara untuk menggantinya? Di sini pada menu pojok di kiri atas ini ada pilihan menu. Jadi di sini kita bisa mengklik mengenai setup. Kemudian pada setup ini ada nama hotel. Jadi pada menu nama hotel ini terdapat berbagai macam identitas hotel yang akan nanti disesuaikan dan juga digunakan pada Armadillo Hotel ini. Jadi seperti ada bagian nama hotel, alamat hotel, telepon, type atau bintang, dan juga jumlah kamar. Jadi kita bisa mengisinya dan menyesuaikan sesuai dengan identitas hotel yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah mengisi sebelumnya, jadi tampilannya seperti ini. Kita hanya perlu mengklik simpan dan juga keluar setelah mengisi datanya. Setelah itu, kita akan beralih ke menu-menu selanjutnya, di mana di sini banyak fitur dalam Armadillo Hotel ini seperti booking, guest in-house, housekeeping, kasir, petty cash, report, EOD, export, statistik, dan juga deposit. Jadi yang pertama adalah menu booking. Menu booking ini adalah untuk mengatur atau mengelola segala jenis reservasi dari tamu. Jadi pada menu ini kita bisa membuat reservasi. Bagaimana cara melakukan atau membuatkan reservasi tamu? Jadi yang pertama itu kita bisa mengklik menu isi baru pada bagian pojok bawah kiri. Kita klik isi baru. Kemudian di sini kita hanya perlu melengkapi data tamu dengan selengkap mungkin. Jadi dari travel agent mana tamu tersebut berasal. Sebagai contoh booking.com. Kemudian reservasinya dibuat tanggal berapa. Kemudian check-in-nya tanggal berapa. Kita isi juga. Kemudian check-out-nya juga kita isi tanggal berapa, kemudian lama menginap, jadi 1 malam karena dari tanggal 10 sampai tanggal 11, kemudian jumlah kamar yang di booking itu adalah 1 kamar, kemudian berapa orang tamu yang akan menginap itu 1 orang, kemudian kita akan mengisi data lainnya, di mana ada tempat lahir dari tamu tersebut, misalkan tempat lahirnya adalah Denpasar. Baik. Kemudian kita pakai untuk tanggal lahirnya itu menyesuaikan dengan identitas yang dimiliki oleh tamu tersebut. Kemudian agama juga kita perlu isikan. Kemudian segmentasi. Kita akan memilih OTA karena berasal dari online travel agent. Kemudian agama sudah tadi.
kemudian pekerjaan, kemudian apa maksud kunjungan tamu tersebut. Kita bisa mengisi sesuai dengan maksud dari kunjungan tamu. Kemudian kewarganegaraannya akan disesuaikan sesuai dengan identitas yang dimiliki tamu. Kemudian pada menu data tamu di pojok kanan ini, kita bisa memasukkan nama dari tamu, kemudian alamatnya dari mana, ya, baik. Kemudian kotanya dari mana? Kemudian ada nomor ID-nya. Kemudian ada telepon dari tamu tersebut. Kemudian email dari tamu. Setelah itu kita akan memulai mengisi data reservasi, apakah grup, karena bukan dari grup kita stripkan saja, kemudian catatan kita isi misalkan special patient. Misalkan tamu ini akan berulang tahun, jadi kita bisa memberikan catatan ataupun request-request lain yang perlu dirasa ditambahkan pada kolom catatan ini. Kita akan simpan. Jadi akan ada pilihan apakah kita akan memasukkannya pada member. Jika kita ingin masukkannya, kita pilih yes. Jika tidak, kita pilih no. Kemudian kita klik OK. Data dan sudah disimpan, data yang tadi. Kemudian setelah data disimpan, maka kita akan melihat di manakah nama tamu tersebut. Jadi kita bisa mencarinya. Nah, baik di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa belum ada kamarnya. Jadi kita perlu mengassignkan kamar dengan cara memblok kamar ini, sebuah kamar untuk tamu yang baru check-in ini. Jadi kita bisa klik di sini akan memblok kamar berapa dengan cara kita mengklik pada menu blok kamar yang ada pada bagian bawah. Jadi kita akan memblok kamar jenis apa yang diinginkan oleh tamu. Sebagai contoh kita akan menggunakan Mind Deluxe. Baik, jadi tamu telah terassign di kamar 102. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, setelah tamu check-in, maka setelah kita memblokkan kamar tersebut, kita juga akan bisa melakukan check-in. Di mana kita melakukan check-in yaitu pada menu yang sama di menu booking. Kemudian kita pilih tamu yang mana akan check-in. Jadi kita bisa memilih tamu yang akan kita check-in dengan cara mengklik reservasi tamu tersebut. Apabila tamu yang kita pilih adalah tamu yang baru saja check-in, seperti tadi dengan nama Novia Artini, jadi kita klik reservasinya, kemudian kita pilih check-in, kemudian pilih yes, kemudian kita pilih yes. Baik, jadi kita bisa lihat di sini bahwa tamu sekarang ini telah check-in, dan kita juga bisa keluar dari menu ini. Oke, kemudian kita keluar. Setelah check-in, kita akan masuk pada menu kasir. Jadi setelah tamu itu menginap, maka kita bisa melakukan proses check-out apabila tamu tersebut akan check-out. Jadi check-out juga ada beberapa jenisnya, baik early check-out atau late check-out. Jadi ini tergantung dengan kondisi tamu nantinya. Jika kita ingin melakukan check-out kepada tamu, kita bisa melakukannya pada menu kasir. Jadi inilah tampilan kasir tersebut. Jadi kita bisa memilih
reservasi tamu dengan nama tamu tersebut. Yang kita pakai contohnya adalah Novi Artini di sini. Jadi kita bisa klik check out. Kemudian di sini kita sudah bisa melihat check-in-nya tanggal berapa, kemudian check out-nya tanggal berapa, nomor tagihan, nomor tamu, sisa tagihan, guest feedback, dan lain sebagainya. Kita bisa klik check out ataupun juga mencetak invoice. Jadi kita akan memilih check out di sini. Kita klik yes. Kita akan klik yes di sini karena already check out. Baik, jadi kita akan bisa pilih keluar setelah selesai melakukan check out. Selanjutnya adalah menu housekeeping. Jadi menu housekeeping ini seperti dengan namanya adalah menu-menu yang akan mempermudah operasional pada housekeeping karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang sangat membantu seperti di sini yang pertama ada nomor kamar, kemudian tipe kamar, status kamar, dan juga lokasi kamar serta keterangannya. Jadi di sini kita bisa mengetahui berbagai status kamar dengan cepat dan dengan mudah karena di sini sudah tertera secara jelas status kamarnya bagaimana. Dan di sini juga ada keterangan jenis-jenis dari status kamar tamu. Yang pertama itu vacant clean atau bersih dan tidak ada tamunya atau bersih kosong. Kemudian ada vacant dirty, kemudian ada out of order, kemudian ada OC dan juga OD. Jadi di sini menunya sudah cukup lengkap dan juga di sini kita juga bisa mengganti status kamar yang diinginkan apabila tamunya sudah check out, bisa kita ganti ke vacant dirty seperti itu. Kemudian menu yang selanjutnya adalah cashier yang seperti tadi kita sempat lihat bersama. Jadi di cashier ini adalah terdapat berbagai jenis pilihan-pilihan dan juga fitur-fitur yang akan mempermudah proses cashiering. Baik yaitu ada tagihan bayar, kemudian di sini ada tagihan rutin harian, kemudian ada check out, ada bill transfer, ada cari data, kemudian ada cetak daftar juga. Di sini bisa kita melakukan pencarian data atau memproses data-data sesuai yang kita inginkan. Apabila kita ingin ingin melakukan bill transfer, kita bisa mengklik menu bill transfer. Apabila kita melakukan check out, kita bisa hanya memilih menu pada bagian check out. Selanjutnya adalah petty cash. Jadi petty cash ini terdapat transaksi kas pada front office departemen, baik itu kas masuk ataupun kas keluar. Di sini bisa terlihat dari mana kasnya itu, kemudian sejumlah berapa, kemudian kita juga bisa menyimpannya dan juga melakukan transaksi baru. Selanjutnya ada report. Jadi report ini seperti namanya adalah segala jenis laporan atau report-report yang bisa dihasilkan dari Armadillo Hotel ini. Jadi ada dari reception, ada dari kasir, ada dari housekeeping dan juga manajemen. Kemudian AOD, di mana closing end of day ini adalah fitur-fitur yang sangat berguna untuk melakukan closing. Jadi di sini ada menu check-in, kemudian ada tagihan rutin, ada backup, ada posting, ada tagihan hari ini, yang akan sangat bermanfaat ketika suatu shift dari front office departemen itu telah usai dalam satu harinya. Jadi fitur ini sangat bermanfaat saat kita melakukan closing. Kemudian ada export. Jadi di sini juga kita bisa melakukan export data ke Armadillo Accounting dengan mengklik fitur export ini. Jadi di sini kita bisa melihat secara rinci bagaimana rekap per pos, rekap per akun, backup data, dan juga export. Di sini juga bisa kita lihat ada transaksi kas dan juga tagihan kamar. Selanjutnya adalah statistik. Baik, di sini pada statistik seperti namanya, jadi kita akan melihat secara efisien bagaimana tampilan-tampilan statistik dari data-data yang kita sangat perlukan dalam operasional hotel sehari-harinya. Jadi seperti room inventory, ada room statistik, income audit, statistik segment, statistik company, room mapping, room layout, dan semua ini bisa kita lihat hanya dengan mengklik menu statistik tadi. Apabila kita sudah selesai melihatnya, kita bisa keluar dari sini dengan mengklik menu keluar ini. Kemudian ada yang terakhir dalam fitur ini,
advance deposit. Jadi apabila ada tamu-tamu yang memberikan advance deposit sebelumnya, mereka sebagai pengingat dan juga sebagai pencatatan data, maka staff perlu mencatatkannya kepada advance deposit ini agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan cashiering ataupun saat berkomunikasi dengan tamu. Baik, demikianlah fitur-fitur yang ada pada Armadillo Hotel dan juga cara pengoperasiannya. Baik, tadi sebelumnya kita telah menyimak bersama-sama bagaimana penggunaan dari Armadillo Hotel dan juga fitur-fitur apa di dalamnya, serta bagaimana cara menggunakan fitur-fitur tersebut. Selanjutnya kita akan menyimak lebih lanjut mengenai Armadillo Resto. Jadi Armadillo Resto ini sebenarnya serupa dengan Armadillo Hotel, namun spesifikasinya tentu berbeda karena lebih spesifik mengarah kepada pemanfaatannya di operasional restoran. Kemudian di pojok kiri atas ini kita bisa melihat ada tulisan tajan restoran. Jadi sebenarnya ini telah diganti dan bagaimana cara menggantinya? Kita bisa klik menu, kemudian klik setup, kemudian ada nama restoran. Nah, pada nama restoran ini kita bisa mengganti informasi-informasi seputar restoran dan juga bisa mengupdate-nya. Ada nama usaha, alamat, telepon, dan juga fax. Jadi ketika telah selesai melakukan editing atau update data, kita bisa mengklik simpan. Setelah disimpan, kita bisa klik keluar. Kemudian, fitur apa saja sih yang ada pada Armadillo Resto ini? Jadi, tepatnya ada 10 fitur, di mana yang pertama itu ada cashier, kemudian ada chef, ada waiter, ada EOD, hall, report, menu, customer, recipe, dan juga reprint bill. Langsung saja kita menuju pada menu pertama, yaitu cashier. Jadi, setelah diklik menu cashier itu akan timbul pilihan-pilihan seperti ini. Jadi di sini cukup banyak dan juga komplit yang dapat membantu operasional dalam melakukan proses cashiering di segala jenis data. Jadi di sini kita asumsikan bahwa kita telah melakukan taking order kepada tamu, jadi kita telah mengetahui apa saja makanan dan minuman yang dipesan oleh tamu. Jadi untuk menginput data-data makanan dan minuman tersebut, kita perlu memilih terlebih dahulu dari manakah tamu pemesan tersebut, dari meja manakah mereka makan. Jadi kita bisa klik kotak ini, kita bisa klik, kemudian kita bisa pilih meja mana tersebut. Jadi kita pilih asumsikan meja dalam satu, kemudian kita klik pilih pada bagian pojok kiri bawah, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul nama mejanya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menginput menu yang dipesan, kita klik ke kolom menu yang berwarna merah muda ini, kita klik, kemudian kita memilih makanan di kolom makanan. Jadi pastikan yang sudah tertitik hitam ini adalah kolom food. Jadi kita pilihlah makanan yang telah dipesan tamu, kita asumsikan bahwa maka akan keluar jumlah yang akan dipesan oleh tamu tersebut. Jadi kita sesuaikan dengan yang telah kita taking order tadi. Jadi kita pilih 2, kita asumsikan 2. Jadi jika jumlahnya sudah sesuai dengan pesanan tamu, kita bisa klik checklist ini. Jadi kita ulangi minuman, jadi kita centang atau berikan pastikan titik hitam yang udah ada di beverage, kemudian kita klik minuman yang dipesan oleh tamu, kita klik pilih, maka akan keluar juga pilihan jumlahnya, kita sesuaikan dan kita klik checklist kembali. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mencegah terjadinya double transaksi di meja yang sama, yaitu meja tamu, maka kita mesti mengklik tombol yang ini di bagian bawah, yaitu tombol pendek ini, kita klik, kemudian kita klik yes, maka muncullah menu seperti ini. Selanjutnya, untuk memproses ke bagian kitchen, agar makanan tersebut dapat diproses oleh staff kitchen, maka kita perlu mengklik tombol ambil. Jadi kita bisa memilih dari meja dalam satu ini, yang mana akan diproses selanjutnya. Lalu kita akan klik dapur. Jadi proses order ke dapur. Jadi kita proses orderan ini, kita klik yes. Cetak order transaksi, kita klik yes kembali. Nah, setelah kita klik yes itu, maka akan muncul sebuah captain order seperti ini. Maka nanti orang-orang kitchen atau staff-staff kitchen akan memproses atau membuat mini sandwich dan juga soft drink. Kita bisa klik close, kemudian keluar, dan juga kita juga bisa keluar dari menu ini untuk memproses makanan tadi. Jadi kita akan klik fitur chef. Jadi di fitur chef ini ada makanan yang sudah tertera pada captain order, jadi kita klik saja makanan yang untuk diproses, kita klik kemudian proses, klik yes lagi, kemudian klik kembali, kita proses, kita klik
selesaikan. Jadi kita klik menu yang akan diproses terlebih dahulu. Setelah kita proses, kita selesaikan. Ya, jadi kita double klik agar memastikan seluruh menu itu telah diproses. Jadi setelah kita double klik, ternyata masih ada mini sandwich yang belum diproses dan belum diselesaikan. Jadi kita proses dan selesaikan juga. Baik, karena sudah muncul tidak ada data, berarti semuanya telah diproses. Jadi kita bisa keluar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu setelah diolah tentu saja menyajikan atau menghidangkan makanan tersebut. Kita klik keluar, kemudian kita masuk ke menu waiter. Jadi di menu waiter ini sudah ada makanan-makanan yang setelah selesai diproses oleh bagian kitchen. Jadi ada soft drink dan juga mini sandwich. Jadi kita bisa klik makanannya, kemudian kita pilih sajikan. Kita klik yes kembali, sama juga dengan mini sandwich ini, kita sajikan, kemudian kita klik yes. Nah, setelah tidak ada data seperti ini, baik, kita pastikan sudah tidak ada data lagi. Kita akan memastikannya sampai benar-benar tersaji semua. Karena sudah tidak ada data, maka kita bisa klik keluar. Lalu, setelah makanan disajikan, proses yang terakhir dari memesan makanan tentu saja proses pembayaran. Jadi untuk memeriksa pembayarannya, kita bisa klik kembali menu kasir. Kemudian pada menu kasir ini, kita juga bisa melihat menu seperti tadi tentunya karena sama menunya. Jadi kita akan memproses pembayaran. Jadi kita perlu mengambil, jadi klik ambil dulu di meja mana yang akan melakukan pembayaran. Jadi kita bisa pilih, kemudian kita bisa klik bayar. Nah, di sini total transaksinya adalah 99. Jadi kita perlu menginput berapa yang dibayarkan oleh tamu. Setelah kita menginput, jadi kita asumsikan bahwa tamunya membayar sebesar 99 juga, 99 rupiah juga, jadi kembaliannya juga otomatis 0 rupiah. Karena jumlah yang ditagihkan harus, karena sama juga dengan jumlah yang dibayarkan tamu, kita simpan. Baik, jadi setelah disimpan, transaksi ini sudah dianggap tuntas dan juga tamu juga dapat pergi meninggalkan restoran setelah melakukan pembayaran. Apabila ingin melakukan transaksi baru, tentu step-step atau langkah-langkah tadi juga perlu dilakukan kembali. Demikianlah tutorial dari penggunaan Armadillo Resto. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Demikianlah video tutorial dalam menggunakan sistem informasi hotel Armadillo. Kemudian saya akan melanjutkannya dengan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pada video kali ini saya menggunakan dua jenis Armadillo, yaitu Armadillo Hotel dan juga Armadillo Resto, di mana sistem-sistem di dalamnya itu saling berintegrasi. Yang pertama di Armadillo Hotel, yaitu yang terintegrasi adalah FO dan juga housekeeping. Kemudian di Armadillo Resto yang terintegrasi adalah F&B service dan juga F&B product. Selanjutnya dapat disimpulkan dan diketahui bahwa sistem-sistem pada Armadillo ini sangat sederhana dan juga mudah untuk digunakan dan juga umum. Jadi Armadillo Hotel itu terdiri dari fitur booking, guest in-house, housekeeping, cashier, petty cash, report, EOD, export, statistik, dan juga deposit. Selanjutnya fitur-fitur yang ada pada Armadillo Resto yang dapat saya rangkum adalah cashier, chef, waiter, EOD, hall, report, menu, customer, receipt, dan juga preprint bill. Jadi semua fitur-fitur yang ada pada Armadillo ini cukup mudah dan juga umum digunakan sehingga sangat efisien apabila dimanfaatkan dalam operasional hotel sehari-harinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan critical point dari Armadillo Hotel kali ini. Jadi yang bisa saya temukan adalah yang pertama itu kita harus benar-benar teliti dan juga tekun dalam mengisi data-data tamu saat membuat reservasi dari tamu itu sendiri, karena akan sangat berpengaruh pada report nantinya. Dan yang kedua juga adalah akan lebih baik jika kita bisa menjadi lebih teliti dalam memasukkan tabel tamu dan juga pesanan-pesanan tamu pada Armadillo Resto.
Alasan saya mengapa menjadikan 2 poin tersebut menjadi critical point kali ini, karena yang pertama adalah untuk mencegah adanya kesalahan atau problem-problem yang ditimbulkan apabila terjadinya input yang salah pada data pada armadillo tersebut sehingga memunculkan komplain dari tamu. Yang kedua adalah untuk menjaga keakuratan dan kebenaran data-data yang tercantum pada report harian ataupun report bulanan bahkan tahunan yang merupakan output dari hasil olah data armadillo tersebut. Setelah kita melakukan input data pada armadillo hotel ini, apa sih output yang dapat dihasilkan? Jadi output yang dapat dihasilkan itu adalah berupa report atau laporan. Jadi laporan-laporan itu sangat banyak jenisnya, itu tergantung pada departemen apa dan juga report apa yang akan kita buat. Dan saya akan memberikan sebuah contoh report yang dapat dihasilkan ketika kita menginput data di armadillo hotel. Jadi report yang akan saya gunakan sebagai contoh output report yang pertama adalah daftar status kamar, di mana daftar status kamar ini memiliki informasi-informasi yang sangat berguna mengenai status kamar, seperti yang pertama, yang utama yaitu status kamar, lokasi kamar, apakah akan ada di lantai 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian ada nomor kamar, dan juga tipe kamar. Demikianlah video saya ini mengenai Armadillo Hotel, semoga bermanfaat dan terima kasih.